Musa dan Elia adalah dua saksi, dua utusan yang akan tampil untuk Israel sesudah mempelai wanita naik ke dalam perjamuan kawin malam anak domba. Dan pelayanan Musa dan Elia adalah selama 3,5 tahun. Itulah di masa tribulasi besar. Atau yang disebut juga dengan istilah masa penganiayaan bangsa-bangsa kafir. Siapakah yang dianiaya dari bangsa-bangsa kafir? 5 perawan bodoh. Mereka yang tidak masuk ke dalam pengangkatan sebab mereka gagal untuk mendapatkan minyak yang adalah Roh Kudus bagi jiwa mereka. Sehingga bagi mereka yang tertinggal, yang tidak masuk dalam pengangkatan, mereka akan masuk di dalam penganiayaan, tribulasi besar, kesusahan besar. Dan di masa itu kasih karunia Tuhan bagi non-Israel, bagi bangsa-bangsa kafir tidak ada lagi. Karena pesan ini akan dibawa dan disampaikan kepada Israel, yaitulah 144.000 Yahudi yang sudah dipersiapkan Tuhan, 12.000 dari setiap suku, di Wahyu 7 disebutkan di sana. Dan mereka akan mendengar dan mengenal Kristus, seperti halnya kita mengenal Kristus di zaman ini. Melalui pelayanan William Branham. Dan pelayanan William Branham memiliki 3 urapan, yaitulah Kristus, Musa, dan Elia. Kristus adalah Mesias, Tuhan sendiri, sang kepala atas gerejanya. Maka pelayanan Brother Branham memperkenalkan kepala itu. Musa adalah pelayanan pembebasan, membebaskan Israel dari perbudakan di Mesir. Demikianlah pelayanan Brother Branham juga oleh pesan ini membebaskan kita dari sistem Laodikia yang suam-suam kuku. Melepaskan kita, memisahkan kita dari tradisi Pentakosta karismatik. Membawa kita keluar dari zaman-zaman denominasi. Dan urapan yang berikutnya adalah urapan Elia di dalam pelayanan Brother Branham adalah untuk memulihkan, mengembalikan hati anak-anak kembali kepada hati bapak-bapak. Dan pelayanan Elia dari Tisbe di Perjanjian Lama adalah untuk memulihkan mezbah, membawa Israel kembali kepada Tuhannya. Dan ketiga urapan ini nantinya juga akan turun ke atas 2 saksi di Wahyu 11, Musa dan Elia, untuk memperkenalkan Kristus, sehingga Kristus dinyatakan di hadapan orang-orang pilihannya, yaitu 144.000, dan mereka akan mengenali bahwa Yesus adalah Mesias, bahwa Yesus adalah Tuhan. Haleluya. Yang selama ini orang-orang Yahudi dibutakan oleh bapaknya, sehingga tidak mengenal bahwa Yesus adalah Tuhan dan Mesias, Kristus. Tetapi melalui pelayanan Musa dan Elia, maka 144.000 orang-orang pilihan dari Israel, Yahudi akan memperoleh baptisan Roh Kudus, akan memperoleh meterai Allah. Haleluya. Mereka akan dipenuhi oleh Roh Kudus, sebab pesan yang keluar dari mulut Musa dan Elia adalah juga pesan ke-7 guru. Guru yang sama yang sudah membangunkan mempelai wanita di akhir zaman adalah guru yang sama akan membangunkan 144.000 Israel. Dan dari mana datangnya Musa dan Elia? Tuhan sendiri yang membangkitkan manusia-manusia, 2 saksi ini, dan sudah mempersiapkan mereka saat ini untuk kemudian sesudah mempelai wanita naik ke surga, mereka akan diurapi oleh Roh Kudus. Seperti Samuel mengurapi Daud, demikianlah juga nantinya Roh Kudus akan mengurapi 2 manusia ini yang sudah dipersiapkan oleh Tuhan. Seperti halnya Roh Kudus mengurapi Brother Branham di masa mudanya dan memanggil dia untuk pelayanan Nabi Elia menggenapkan Maleakhi 4 ayat 5 dan 6. Maka pelayanan Musa dan Elia adalah juga hal yang sama. Tuhan sudah persiapkan manusia-manusianya. Jadi bukan Elia dari Tisbe yang akan tampil lagi di Israel sana, atau Musa yang dulunya yang tua itu akan tampil lagi di sini. Tuhan memakai pelayanan Musa dan Elia. Karena kalau harus Musa dan Elia yang tampil nanti di sana,
Berarti itu adalah sebuah reinkarnasi. Itulah sebuah pengajaran penyembahan berhala. Pelayanan Musa dan Elia itulah yang dulunya sudah ada di Perjanjian Lama. Itulah yang menjadi standar dan patokan pelayanan Roh Kudus untuk supaya pelayanan itu dikenali oleh orang-orang pilihan Israel, 144.000. Mereka akan mengenali itu. Sama seperti Tuhan menjanjikan Elia tampil 5 kali. Bukan Elianya yang tampil, bukan Elia dari Tisbe. Sesudah Elia dari Tisbe naik ke surga, maka yang berikutnya muncul adalah Elisa. Elisa lah oknum yang berbeda dengan Elia. Tapi urapannya sama. Yaitulah Roh Kudus sendiri, bahkan 2 kali lipat, 2 rangkap. Kemudian pelayanan Elia yang ketiga adalah Yohanes Pembaptis. Oknumnya berbeda dengan Elia dari Tisbe di kitab Raja-Raja. Tapi urapannya sama. Elia yang keempat adalah William Branham. Oknumnya jelas berbeda, yang satu dari Amerika Serikat, yang satu dari Israel. Tapi urapannya sama. Yang adalah Roh Allah sendiri. Di dalam Elia, di dalam Elisa, di dalam Yohanes Pembaptis, dan sekarang di dalam William Branham. Ya. Puji Tuhan. Penggenapan nubuatan di Wahyu 11 akan tampilnya 2 saksi yang adalah Musa dan Elia. Itulah mengikuti nubuatan yang tergenapi di Wahyu 9 dan Wahyu 10 tentunya. Karena Wahyu 9 adalah sangkakala yang kelima, perang dunia 1 atau celaka 1. Dan di Wahyu 9 ayat 13 sampai selesai adalah sangkakala ke-6 atau perang dunia kedua atau celaka yang kedua. Dan sekarang kita berada antara sangkakala ke-6, perang dunia kedua, dan perang dunia ketiga. Dan antara perang dunia 2 dan 3 inilah Tuhan kirimkan nabi untuk menyelesaikan, menyingkapkan misteri. Dan sesudah misteri tersingkap, nabi tiada, maka sekarang kita berada di posisi antara satu orang nabi bangsa kafir dan akan tampilnya 2 orang Yahudi bangsa Israel, yaitu Musa dan Elia. Kita berada di antara Branham dan Musa dan Elia. Berarti kita berada di Wahyu 10 ayat 8 sampai 11. Karena dengan berakhirnya Wahyu 10 ayat 11, maka yang berikutnya adalah masuk ke Wahyu pasal 11, bukan ayat 11. Pasal 11. Yang adalah pelayanan Musa dan Elia. Dan apa yang sudah berlangsung di Perang Dunia 1 dan Perang Dunia 2 dan sampai dengan saat ini, maka otomatis progres kemajuan peningkatan akan teknologi dimulai dari teknologi militer dan kemudian merambah kepada penggunaannya oleh rakyat sipil, maka itu terus berkembang sampai dengan saat ini. Dulu saya mengkhotbahkan ketika belum ada internet, belum ada Android, belum ada iPad, dan seterusnya. Dulu pengkhotbah di tahun 90-an, 80-an akan mengkhotbahkan Musa Elia akan tampil dan mayat mereka akan tergeletak di jalan raya Mesir dan Sodom, yaitu di Yerusalem. Dan semua orang akan menonton. Wah, begitulah. Semua orang akan menonton di televisi. Itu dulu khotbahnya. Tapi seiring dengan teknologi berjalan, karena Injil terus maju, amin, Injil terus maju, bukan Injil mengikuti teknologi, tapi Injil terus maju dan teknologi mengikuti, maka pewahyuan yang sekarang adalah, mereka akan menonton melalui Facebook, Instagram, secara live, dalam hitungan detik. Kalau dulu di televisi, masih TVRI, untuk menunggu berita luar negeri mungkin butuh 1-2 hari. Tapi sekarang, Anda nggak butuh hitungan sehari 2 hari. Dalam tempo sekian detik, maka berita terkini akan langsung muncul.
Sehingga apa yang berlangsung di Israel kelak melalui teknologi akan langsung ditonton oleh orang-orang di seluruh dunia. Dan kita berada di masanya revolusi industri sudah berlangsung di zamannya John Wesley. Dan kemudian dari revolusi industri kita bergerak kepada revolusi informatika. Sehingga teknologi yang dulunya sebelum industri adalah agrikultur pertanian, kemudian dari pertanian agrikultur bergerak menjadi era industrialisasi, ya kan? Dan semua teknologi diarahkan untuk kemajuan industri. Maka sekarang dari era industri kita bergerak menuju ke era informatika. Dan era informatika betul-betul mengarah kepada pemberian info-info yang akan mencuci otak manusia di seluruh dunia. Dan itu benar 100%, tidak bisa diragukan. Kalau dulu masih era industri, yang dihasilkan hanyalah mobil, pakaian, pesawat terbang, ya kan? Hanya itu. Dan orang menikmati secara badani. Tapi sekarang di dalam dunia era informatika, orang juga menikmati badani, tapi otaknya pun juga menikmati. Itulah sebabnya, tanpa pesan di waktu senja ini, maka saudara dan saya menjadi korban penyesatan informasi yang berasal dari internet. Yang mengalir seperti air bah yang tak terbendung. Tapi puji Tuhan, Tuhan membangkitkan para pengkhotbah-pengkhotbah yang sejati. Haleluya. Sehingga mengangkat standar mempelai wanita umat Tuhan di setiap gereja lokal dengan roh Raja Wali yang ada di dalam pelayanan Branham. Sehingga Anda naik terbang tinggi dan tidak dilanda oleh berita-berita informasi yang diselewengkan oleh media-media, karena kita sedang berhadapan dengan penguasa-penguasa on air. On air kan udara, radio on air, televisi on air, sekarang internet on air. Melalui Facebook, 24 jam, kalau ada 30 jam, 30 jam. Anda bisa akses. Ya. Dan semua ini terkait dengan kemajuan firman. Sehingga teknologi pun mengikuti. Kita di zamannya mata, kita punya mata yang adalah pelayanan Brother Branham. Sehingga mata mempelai wanita dibuat terang dan melihat terang firman Tuhan. Dan lihat teknologi yang dihasilkan oleh anak-anak si Kain. Mereka sekarang punya eye box, ya kan? Kotak mata. Betul kan? Merek Samsung, merek apapun. Sehingga melalui eye box Anda bisa berkomunikasi dengan orang-orang yang ada di luar negeri, di belahan dunia yang lain. Dan bukan hanya itu. Orang yang buta pun matanya memakai eye box ini, maka dia bisa melihat. Dan saya sudah saksikan itu, teknologi itu muncul di Israel. Renungkan semuanya itu. Ya kan? Jadi kita betul-betul berada di dalam sebuah peperangan di udara ini. Perang kita sekarang bukan perang konvensional seperti perang dunia 1 dan perang dunia 2, meriam, tembak-tembakan, ya kan? Perang kita sekarang adalah perang media, perang informatika. Dan bicara informasi itu langsung menyentuh ke saraf-saraf otak manusia. Ya. Informasi berbagai macam, informasi perang, informasi ekonomi, informasi produk game yang terbaru, informasi produk HP yang terbaru, ya kan? Dan seterusnya dan seterusnya. Dan itu menghasilkan sebuah angkatan umat manusia yang semakin lemah dan yang sekarat. Karena maut penunggang kuda pucat itu sedang melintas menyesatkan semua orang. Ya. Dan siapakah yang mengendalikan teknologi, perang, militer, politik? Roma, binatang yang keempat. Ya, jadi jangan Anda terkecoh dengan Bill Gates, dengan Elon Musk, dengan yang lain-lain. Sehingga teknologi yang ada sekarang, ilmu yang ada sekarang juga tidak lepas dari campur tangan si nabi palsu.
Sehingga para ilmuwan sekarang pun karena pengaruh nabi palsu, mereka melakukan penelitian-penelitian ilmiah di laboratorium mereka untuk menghancurkan umat manusia. Mengurangi jumlah penduduk dengan sterilisasi, dengan vaksin, dengan penelitian genetika nyamuk, kelelawar, binatang, dan menghasilkan virus-virus yang dulunya hanya kepada binatang, sekarang bisa masuk ke umat manusia. Dan kemudian dibuatlah vaksin seolah-olah mereka datang sebagai Mesias Juru Selamat. Mereka yang buat, mereka yang membinasakan, mereka seolah-olah Juru Selamat. Nah, kan gitu. Karena Yesus sebagai Juru Selamat kita, dia tidak pernah membinasakan Anda dan saya. Haleluya. Iblis adalah bintang-bintang yang jatuh adalah roh-roh jahat yang mengikuti Lucifer, dan dulunya mereka adalah malaikat-malaikat di surga, dicampakkan ke bumi dan mereka menjadi roh-roh jahat. Roh jahat itu artinya adalah tormentor. Tormentor artinya adalah penyiksa. Jadi bagaimana mungkin setan menyelamatkan sekaligus menyiksa. Haleluya. Terpuji nama Tuhan.